Etika sebuah usaha. Bahasan tentang etika mencakup kajian etika dalam sebuah organisasi usaha, tanggung jawab sosial sebuah usaha, tata kelola sebuah usaha, aturan-aturan yang ada di dalam sebuah usaha, etika dalam pemanfaatan teknologi, dan juga etika dalam menghadapi perkembangan usaha secara global. Bahasan tentang etika juga kerap kali berdampingan dengan bahasan tentang kepercayaan, seperti yang diungkapkan oleh Fauzia, bahwa etika berhubungan dengan bagaimana cara seorang wirausaha membangun kepercayaan dalam dirinya, dengan karyawan dan mitra kerjanya, dengan pembeli dan pasar, dan juga dengan masyarakat. Etos kerja wirausahawan Muslim. Al-Quran menjelaskan dengan baik bahwa bekerja haruslah dilakukan dengan etos kerja yang tinggi untuk mencari keridhaan Allah. Bekerja haruslah dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan, sehingga Allah selalu menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kerusakan dalam bekerja, maka ia akan mendapatkan hukuman di akhirat nantinya. Kata dasar kerja dengan berbagai macam bentuknya ditemukan sejumlah 602 kata di dalam Al-Quran, yaitu amilu, amal, ta'malun, ya'malun, wa'amilu, dan lain sebagainya. Integritas dan kompetensi sebagai sikap dasar wirausahawan. Orang berwirausaha, ia haruslah mengedepankan moral dan juga kesadarannya untuk memasukkan unsur etika dalam kesehariannya. Di tengah sistem bisnis yang berkembang saat ini, yaitu kebebasan pasar dan sistem kapitalisme, beberapa kalangan menyebutkan bahwa membicarakan tentang moral dalam sebuah bisnis adalah satu hal yang mustahil atau impossible. Padahal, ketika melihat sistem operasional Islamic entrepreneurship, seorang wirausahawan seharusnya mempunyai etika dasar yang harus mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa etika dasar seseorang wirausaha yang biasa dikenali dengan integritas adalah sebagai berikut. 1. Jujur dan amanah. 2. Disiplin. 3. Bertanggung jawab. 4. Syukur. D. 5 aspek dasar penjagaan ketahanan usaha. 1. Penjagaan aspek manajemen. Penjagaan sistem akuntansi. 3. Integritas yang tinggi. 4. Pengurangan struktur modal dengan tepat. 5. Penjagaan dari unsur kecurangan. Implementasi good profil dalam usaha. Good profil adalah antitesa dari bad profil, yaitu laba yang dihasilkan dari perilaku berekonomi yang tidak baik akibat kebiasaan yang tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan. Salah satu cara untuk mendapatkan laba yang berkah dari sebuah usaha adalah dengan memasukkan biaya-biaya untuk menekan dan menghapus. Komenses dan altruisme wirausahawan Muslim. Komenses adalah kesadaran secara umum yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, ketika seseorang menyerobot antrian, maka ia tidak memiliki komenses yang baik. Komenses walau terlihat sangat sepele, akan tetapi ini adalah modal sosial untuk membangun peradaban yang berkualitas, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. Seorang wirausahawan harus senantiasa menggunakan komensesnya dalam beraktivitas dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha yang telah berjalan. Adapun altruisme adalah sebuah sikap yang mana seseorang berada di area
yang mana ia mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain. Misalnya, ketika ia merasakan bahwa dibohongi itu menyakitkan, maka ia tidak akan membohongi orang lain, karena ia tidak mau orang lain merasakan hal tersebut. Altruism adalah sikap di mana seseorang lebih mencintai dan mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri. Sikap ini berawal dari kesadaran spiritual yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia merasakan bahwa ketika orang lain merasakan sakit, ia akan juga merasakan sakit. Given demand hipotesis dalam sebuah usaha. Perwirausaha dalam Islam mengedepankan konsep altruistik yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mengedepankan kepentingan banyak orang tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri. Perilaku altruistik menjadikan seorang wirausahawan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang merugikan orang lain dan berusaha untuk melakukan upaya yang membangun dan bukan merubuhkan. Maka dari itu, dalam konsep usaha perspektif syariah, penolakan given demand hypothesis merupakan suatu keniscayaan. Given demand hypothesis adalah sebuah asumsi yang menyatakan bahwa produsen haruslah selalu merespon permintaan pasar. Perekonomian dengan distribusi yang tidak merata, terkadang permintaan produk-produk atau tersier jauh lebih tinggi daripada permintaan kebutuhan atau primer. Hal ini dikarenakan produk primer mempunyai konsumen kelas atas dan produk primer mayoritas dekat dengan konsumen berpendapatan yang relatif kecil.